Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Safinatus Saada dengan NIM 63020200105 kelas 6C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai maishir, gharar, dan riba untuk memenuhi tugas UTS Ekonomi Keuangan Islam 2 dengan dosen pengampu Ibu Fadila Kurniawati MAK. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke video pembahasannya. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai maishir. Maishir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Kata maishir sendiri dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Hal ini biasanya disebut dengan berjudi. Dan pengertian judi sendiri dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Dasar hukum maishir yang pertama yaitu berasal dari Al-Quran. Allah SWT berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang kedua yaitu berasal dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari aku bertaruh denganmu,' maka hendaklah dia bersedekah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat atau denda dengan mengeluarkan sedekah. Hal ini jelas menunjukkan keharaman pertaruhan atau judi. Yang selanjutnya yaitu mengenai sesuatu bisa dikategorikan judi apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. 2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Selanjutnya, salah satu contoh maishir yaitu ketika ada orang masing-masing membeli kupon togel dengan harga tertentu dengan menembak 4 angka, lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan kalah, di mana yang menang memperoleh materi yang berasal dari pihak yang kalah. Pembahasan yang kedua yaitu gharar. Pengertian gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini jelas melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, dasar hukum gharar itu yang pertama dari Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Yang kedua yaitu hadis. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah melarang jual beli khosah dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya mengenai bentuk-bentuk gharar. Di antaranya, poin A, tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek itu sudah ada maupun belum ada.
Poin B, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. C, tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dijual-belikan. D, tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayarannya. E, tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad. F, kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. G, adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan. Pada poin berikutnya yaitu mengenai macam-macam gharar. Gharar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada atau maqdum. Yang artinya di sini penjual tidak mampu menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad, baik objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada. Contohnya di sini yaitu menjual janin dari binatang yang belum lahir dari induknya. Yang kedua yaitu jual beli barang yang tidak jelas atau majhul. Barang yang belum dikuasai penjual tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk mengurusnya, karena bentuk barangnya belum jelas, baik standar maupun bentuk dan sifatnya. Contohnya di sini yaitu penjual yang menjual mangga yang masih berada di pohon dengan klaim bahwa rasa buahnya manis, padahal penjual belum memetik dan mencicipi buah tersebut. Yang ketiga yaitu jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Contohnya, jual beli motor yang tidak sedang dikuasai pemiliknya karena alasan dicuri atau digadaikan pemiliknya dan belum ditebus. Masuk ke pembahasan yang ketiga adalah riba. Pengertian riba secara etimologi adalah berarti ziyadah yang berarti tambahan. Sedangkan pengertian riba menurut istilah terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu atau dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dasar hukum riba yang pertama dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau berkata mereka semua adalah sama. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran itu diturunkan dalam 4 tahap. Yang pertama, yaitu menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Tahap kedua yaitu riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 160-161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
Tahap yang ketiga yaitu riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Tahap yang terakhir yaitu ayat riba diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Selanjutnya yaitu macam-macam riba di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contohnya di sini, riba fadl yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan Rp2.000, akan tetapi totalnya hanya 48 lembar saja, sehingga jumlah uang nominal yang diberikan hanya bernilai 96.000. Selain itu juga ada contoh lainnya seperti penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Yang kedua yaitu ribayat. Ribayat adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contohnya di sini dalam kehidupan sehari-hari yaitu berupa penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta jika melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. Yang ketiga adalah riba nasi'ah. Adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah sendiri yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Yang keempat, riba qard adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contohnya di kehidupan sehari-hari ini yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir namun disertai dengan bunga yang sangat besar misalnya 20% dalam jangka waktu 6 bulan. Yang terakhir adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya dalam hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Contoh dari riba jahiliyah ini adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkannya secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.